Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Fajar Ramadhani, NIM 2425211, kelas Teknologi Informasi A. Saya akan presentasi analisis kebutuhan sistem digital untuk layanan publik berdasarkan pengalaman pribadi. Tema pertama kita adalah kemudahan akses informasi. Ini contoh aplikasinya. Saya mengambil contoh aplikasi WhatsApp. WhatsApp itu kayak aplikasi buat ngirim file, gambar, foto, dan video. Nah, ini fotonya. Ntar saya kasih laser. Nah, ini gambar foto aplikasinya. Pengalamannya tuh aplikasi yang mudah digunakan. Aplikasi ini gratis dan tapi terkadang sering error. Fiturnya juga banyak, membantu mahasiswa atau orang-orang juga yang untuk kegiatan aktivitas mereka. Oke, selanjutnya kendala. Kendala WhatsApp itu notifikasi tidak muncul, kadang kita lupa ngaktifin notifikasi, bisa tidak terkirim, itu bisa error atau dari jaringan kita masing-masing. Aplikasi tidak bisa dibuka, itu biasanya belum terbarui atau lagi down servernya. Oke, lanjut. Tema kedua, layanan prima, efektif, efisien, dan cepat. Saya mengambil contoh aplikasi Satu Sehat Mobile. Satu Sehat adalah platform integrasi data kesehatan yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk menghubungkan berbagai sistem informasi kesehatan melalui standarisasi dan interoperabilitas data, termasuk rekam medis elektronik. Nah, dalam aplikasi ini saya punya pengalaman. Saya itu dulu mudah lah aksesnya, efisiennya. Saya bisa tahu dulu pas ngelamar kerja juga saya bisa ngecek COVID saya, kapan dan tanggal saya, dan masih lah banyak lagi fitur yang ada tersedia di sana. Oke. Meningkatkan efisiensi sistem digital. Nah, di satu-satu kita punya di aplikasi Satu Sehat, keamanan dan privasi data ada di sana, dan pengembalian keputusan berbasis data, telemedicine. Nah, itu yang meningkatkan efisiensi di Satu Sehat. Nah, keberhasilannya keamanan datanya. Jadi kita bisa menyimpan informasi kita, dan edukasi pasien, pelatihan dan adaptasi staf, integrasi dengan sistem lain. Oke, lanjut. Paperless dan ramah lingkungan. Kita mulai dari pertanyaan pertama, ceritakan pengalaman Anda terkait penggunaan kertas di layanan administrasi di kampus. Layanan administrasi kampus itu menurut saya dengan menggunakan kertas sangat berguna untuk para mahasiswa, karena dengan ada cek administrasi dengan kertas kita bisa tahu kapan kita bayar, karena kita memiliki bukti pembayaran. Nah, terkadang sistem juga tidak bisa selalu benar, pasti ada errornya juga atau down servernya. Lanjut. Pertanyaan kedua, apa yang bisa dilakukan agar sistem digital dapat mengurangi penggunaan kertas dalam layanan tersebut? Bisa, satu, menggunakan aplikasi berbasis web untuk mengelola surat menyurat, platform seperti RIJO atau sistem manajemen akademik lainnya untuk memungkinkan mahasiswa mengurus KRS atau pembayaran kuliah, dan berubah sistem menjadi serba online biar kita mengurangi kertas. Selanjutnya, SDM dengan background kompetensi TIK. Nah, TIK itu kayak selanjutnya yang paham kombinasi dengan SDM yang paham akan teknologi akan lebih sudah mudah dipahami karena sudah tahu simbol-simbol. Nah, kita tuh kalau ada orang sama-sama ngerti enak cara bicaranya lah. Dan yang kebalikannya yang belum paham, orang-orang tuh susah diajak bicara sama-sama. Kita tahu tapi sana juga nggak tahu, jadi kan nggak nyambung. Jadi kita buang waktu. Oke, selanjutnya. Pentingnya SDM itu dapat kemampuan mengatasi masalah, pengalaman penggunaan yang lebih baik, pengambilan keputusan berbasis data, mudah beradaptasi. Tantangan dalam SDM itu kita tidak siapkan dapat meningkatkan risiko kebocoran sistem, bisa di-hacker nanti. Beberapa individu mungkin merasa tidak nyaman atau enggan beradaptasi dengan teknologi baru. Biasa orang-orang kan nggak nyaman dengan
yang terbaru gitu kan, belum terbiasa, jadi kayak enak yang lama ini, apa yang susah-susah. Nah itu bisa contoh. Nah, yang ketiga, kurang memahami teknologi, dapat mengalami kesulitan dalam mengoperasi sistem digital sehingga menghambat pekerjaan. Nah itu ya sama lah. Infrastruktur atau dukungan dalam beraktivitas. Nah, pengalaman saya adalah jaringan internet yang cepat membuat saya dapat mengakses kegiatan kampus. Contoh misal wifi gitu kan bisa membantu kita kegiatan kampus, mencari informasi, perangkat yang ke foto seperti kayak perangkat ini nggak error, itu nggak ada masalah. Nah itu bisa memadai penerangan penglihatan kita. Nah yang mendasarnya itu dari infrastruktur itu jaringan internet yang stabil, perangkat komputer yang memadai, sistem analitik yang memadai semuanya. Jika infrastruktur tidak memadai, aktivitasnya tidak bisa dimaksimalkan. Kita nggak bisa ngelakuin semuanya, kenyamanan terganggu, setiap mahasiswa akan kesulitan saat melakukan aktivitas di kampus. Dukungan infrastruktur dari pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah yang relevan adalah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2003 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong penggunaan sistem digital dalam berbagai layanan publik termasuk di kampus. Berikut contoh penting dari kebijakan ini meliputi sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE, Satu Data Indonesia, keamanan siber, aplikasi SPE prioritas. Nah itu contoh berikut lah, bisa dibaca juga. Nah, oke, karena udah sampai akhir kita lanjut terakhir. Karena udah habis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.